Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Jangan Menolak Kasih-Nya, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 23 dan 24. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang diundang itu akan menikmati jamuanku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari aku berjumpa dengan seorang bapak yang terpandang di Solo, Jawa Tengah. Hari itu hari Minggu. Beliau berkata, "Hari ini saya dapat undangan 4 tempat. Maunya datang ke 4-empatnya. Tetapi waktunya bersamaan dan tempatnya saling berjauhan. Bingung juga." Begitu katanya kepadanya. Seorang anaknya berkata kepadanya, "Bapak, pilih saja yang paling mungkin dan tidak merepotkan. Namanya juga undangan. Bisa datang, bisa juga tidak." Inti dari percakapan itu sebenarnya undangan adalah bentuk penghargaan dari si pengundang kepada kita. Tetapi kita mempunyai keputusan untuk datang ke situ atau sebaliknya tidak datang. Tapi dari pihak si pengundang, kehadiran kita sungguh sangat dinantikan. Apalagi kalau ada hubungan istimewa di antara yang mengundang dan yang diundang. Betul? Hari ini Tuhan Yesus mendengarkan kepada kita tentang Tuhan yang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Hampir dipastikan ia menunggu kedatangan para tamu undangannya itu. Saudara-saudari terkasih, dalam perumpamaan kali ini yang kita temukan adalah penolakan halus dengan menyertakan alasan mengapa orang yang diundang itu tidak bisa datang ke perjamuan tersebut. Alasan yang dikemukakan menyangkut 3 hal, yaitu ladang, lembu, dan keluarga baru. Sebenarnya alasan tersebut tidaklah terlalu serius untuk dapat membatalkan untuk hadir dalam perjamuan besar itu. Tetapi menjadi suatu hal setiap orang untuk memutuskan sendiri apakah mereka memenuhi undangan itu atau sebaliknya tidak menanggapinya. Menarik, Tuhan yang empunya perjamuan besar itu ternyata murka, sangat marah atas penolakan itu. Orang-orang yang dihormatinya itu menolak undangannya. Maka sebagai gantinya, ia menyuruh para hambanya itu mengundang orang-orang yang di luar list undangannya. Mereka itu adalah orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Dan ia mengundang siapapun lagi untuk memenuhi pestanya kecuali yang menolak. Saudara-saudari terkasih, perumpamaan ini sesungguhnya bentuk sindiran yang keras yang oleh Tuhan Yesus ditujukan kepada orang-orang Yahudi atau bangsa Israel
yang menjadi umat pilihan Yahweh. Kepada mereka diberi keistimewaan untuk menyambut undangan Tuhan Yesus untuk bertobat. Namun, mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak mau mendengarkan firman-Nya. Karena itulah Tuhan Yesus berpaling kepada mereka yang dikucilkan dalam pergaulan umum, dalam masyarakat karena kelemahan, kekurangan, dan keterbatasannya. Mereka itu menerima Tuhan Yesus yang memanggil mereka untuk mendekat kepada kasih-Nya. Mereka itu adalah orang miskin, orang cacat, orang buta dan orang lumpuh, dan mereka yang disebut orang-orang berdosa oleh bangsa Israel. Mereka itu adalah pemungut cukai, para pelacur, dan orang-orang berdosa, dan termasuk juga orang-orang Samaria. Mereka memang tidak layak dan pantas untuk menerima kemurahan Tuhan di mata orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi Tuhan Yesus mendatangi mereka, menyapa mereka, bergaul dengan mereka, dan makan bersama mereka. Sebab demikianlah Tuhan Yesus berfirman, "Aku datang bukan untuk orang yang merasa benar, melainkan untuk berdosa yang memerlukan pertobatan." Saudara-saudari terkasih, pewartaan Santo Lukas yang diwartakan kembali oleh liturgi gereja pada hari ini mau mengingatkan kita untuk tidak memiliki sikap arogan, merasa diri orang yang paling benar. Kita diingatkan untuk memiliki kepekaan hati dan kesediaan telinga untuk menyambut undangan Tuhan untuk diselamatkan. Ada beberapa orang yang merasa sudah nyaman, bahkan merasa sudah aman. Mereka sangat yakin pasti masuk ke dalam surga karena sudah menjadi pengikut Kristus. Saya sudah dibaptis dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, apa yang harus aku khawatirkan? Aku pasti masuk surga. Apakah ini salah? Tentu saja tidak. Namun, apa artinya iman kepada Tuhan Yesus kalau tidak mau memperhatikan dan mendengarkan firman-Nya? Apa artinya iman itu kalau tidak dibuktikan dalam hidup setiap hari? Iman saja tidak cukup. Percaya kepada Tuhan Yesus saja tidak cukup. Berdoa, Tuhan saja tidak cukup. Yang dinantikan dari kita oleh Tuhan adalah action atau tindakan nyata yang menyatakan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kita sudah menjadi pengikut Kristus sekian lama dan diundang Tuhan Yesus untuk melaksanakan kehendak-Nya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kesetiaan. Mereka yang mempunyai kerajaan surga. Apakah aku setia mendengarkan firman Yesus untuk bertobat dan menjadi bahagia? Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena firman Tuhan Yesus hari ini yang menghendaki agar kami menyambut undangannya dengan gembira. Bantulah kami untuk setia mendengarkan Yesus dan melaksanakan perintahnya dengan tekun. Sebab dialah Yesus Kristus, Tuhan
dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.